Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam dan berkah dalam. Kembali saya menyapa dalam renungan malam singkat Stella Maris Jepara, Jumat 27 Maret 2026. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini, gereja mengajak kita merenungkan perjanjian baru Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Dengan judul Mengenali Dia melalui karyanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pernah mempunyai pengalaman ditolak, difitnah? Bagaimana rasanya? Pasti tidak nyaman, karena fitnah merusak nama baik dan kepercayaan. Di sini ada sebuah ketegangan dalam teks Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Yesus menghadapi penolakan hebat. Orang-orang Yahudi bahkan mengambil batu untuk melemparinya karena ia mengaku satu dengan Bapa. Namun di tengah ancaman itu, Yesus memberikan argumen yang tenang pada ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Seringkali dalam hidup kita terjebak pada perdebatan atau ketegangan, keraguan tentang siapa Tuhan di tengah badai masalah. Kita mencari bukti logis, sementara bukti nyata sudah ada di depan mata, yakni melalui kebaikan dan penyertaannya setiap hari. Yesus mengajak kita untuk melihat pekerjaannya. Jika kita sulit memahami rencananya secara teori, lihatlah jejak kebaikannya yang sudah kita terima hingga malam ini. Akhirnya banyak orang di seberang sungai Yordan percaya, yang pada awalnya Yesus dituduh menghujat dan memfitnah karena mengatakan dirinya adalah anak Allah. Ada pengalaman keseharian singkat yang mencerminkan pesan dari Yohanes 10 ayat 31 sampai 42, di mana tindakan nyata atau pekerjaan berbicara lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Ada seorang ibu berusaha mendidik anaknya dengan nilai kejujuran yang logis, yang tegas. Sang anak sempat memberontak dan merasa aturan ibunya terlalu kolot, bahkan hampir melempari ibunya dengan kata-kata kasar. Namun, suatu hari saat sang anak melihat ibunya tetap memilih jujur, meski harus merugi dalam usahanya, sang anak baru tersadar. Ia melihat bahwa apa yang dikatakan ibunya bukan sekedar aturan, melainkan sebuah prinsip hidup yang nyata. Dalam Yohanes bab 10, 41-42, banyak orang akhirnya percaya karena mereka melihat bahwa apa yang dikatakan tentang Yesus adalah suatu kebenaran. Pengalaman ini mengingatkan kita bahwa keteguhan kita pada kebenaran, meskipun pada awalnya ditolak, tetapi akhirnya akan membuahkan kepercayaan dan pertumbuhan iman
bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang akhirnya percaya karena mereka melihat bahwa apa yang dikatakan tentang Yesus adalah suatu kebenaran. Jadi jangan biarkan hati kita menjadi keras seperti batu karena prasangka atau rasa khawatir dalam hidup kita. Percayalah bahwa setiap firman-Nya adalah kebenaran yang memerdekakan dan setiap karya tangannya dalam hidupmu bertujuan untuk membawamu lebih dekat kepadanya. Karena iman yang benar sejatinya lahir dari pengalaman akan firman Allah dan pengakuan atas karya-karya nyata Allah dalam hidup kita. Walau kita mengalami penolakan, teruslah bersaksi, menjadi saksi Kristus, dan berani mewartakan kasih Allah dengan dunia yang sering tidak bersahabat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.